Kita belajar bagaimana cara memotong citra ya. Ini ada citra planet tahun 2022 bulan Mei. Kita tampilkan ya. Kemudian langkah kedua adalah kita menampilkan SHP untuk memotong citra tersebut. Kemudian kita akan menselect kawasan hutan yang akan kita potong ya. Bisa dengan mengklik kanan di sini, kemudian open atribut tabel. Ini kelompok hutannya kita ascending dulu, kita urutkan. Dan di sini ada kelompok-kelompok hutan yang ada di NTT, hutan konservasi. Kemudian misalnya kita mau memotong citranya khusus untuk Taman Wisata Alam Bau Mata misalnya kan. Ini kita tandai dulu, kita select, kemudian warna biru. Kemudian kita bisa lihat kawasan hutannya berada di mana. Ini kawasan hutannya berada di sini. Ya. Kemudian ini kita klik di Windows, Image Analysis. Kemudian jangan lupa klik di planet ini ya. Selain dicentang, juga di planetnya ini diklik supaya menu-menunya ini semuanya tampil. Setelah itu langsung klik di gunting, proses dan selesai ya, selesai. Kita lihat tadi yang diklip itu sudah ada di menu sebelah kiri kita. Nah, supaya lebih jelas ini bisa dimatikan semua yang lain. Nah, di unselect. Kemudian ini adalah hasil citra yang sudah diklik tadi ya. Cukup mudah ya. Mungkin sekali lagi kita mau ulang ya. Kita ulang, kita klik di citra yang akan dipotong. Kemudian kita klik kanan di sini. Kemudian misalnya kita mau CA Watu Ata misalnya. Nah, ini CA Watu Ata. Kemudian CA Watu Ata ini kita mau pilih ya. Ini ada ya. Ini belum terselect semua ya. Nanti kita periksa lagi. CA Watu Ata. Ini ada 3 ya. Karena yang satu ada 3. Kita pilih aja semuanya. CA Watu Ata. Tiga-tiganya kita pilih. Nah, menjadi seperti ini ya. Kita pilih semuanya, kemudian kita klik Windows, Image Analysis, kemudian ini yang citra planet tadi, kemudian ini kita gunting, diklik tanda gunting, proses, oke, sudah. Untuk melihatnya yang lain-lain centangnya dihilangkan. Nah, ini adalah peta hutan cagar alam Watu Ata. Kemudian data ini kemudian kita
Tambahkan kolom ya. Tambahkan kolom, sebut saja keterangan. Kita tambahkan kolom. Ini teks, teks. Ini sebut saja data keterangan. Kemudian oke. Nah, keterangannya ini kita mau di sini kita edit dulu, edit feature, start editing ya. Start editing, kemudian kita kembali ke tabelnya. Ya, data ini kita lihat satu ini apa. Ini misalnya ini hutan primer misalnya ya. Ini contoh saja. Hutan primer. Kemudian yang kedua ini misalnya hutan sekunder. Kemudian ini contohnya misalnya semak belukar. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian oke, kita simpan. Save. Kita lihat di sini ini ditaruh di keterangan, kemudian di apply, di OK kan saja. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ganti hutan primer, kemudian hutan sekunder, kemudian semak belukar seperti ini. Ya, ini adalah cara untuk unsupervised. Kemudian ini juga data ini bisa dijadikan data poligon ya. Poligon raster to poligon. Diketikkan saja raster ke poligon, kemudian di OK kan. Nah, di sini diklikkan satu kali. Kemudian ini data rasternya dimasukkan di sini. Oke. Kemudian di OK kan saja ya. Oke, sudah komplit. Ini adalah data poligon yang sudah bisa kemudian diolah ya. Ini datanya sudah bisa diolah ya. Misalnya satu adalah tadi bisa diberikan keterangan bahwa satu adalah hutan primer misalnya seperti itu ya. Tim. Baik, saya kira untuk unsupervised seperti ini kemudian nanti kita akan belajar mengenai supervise ya. Sekarang kita mau lanjutkan dengan analisis citra tutupan lahan untuk supervise ya. Yang diperlukan adalah di kolom ini ada classification, tapi biasanya kalau yang baru diinstal ini mati, tidak bisa diaktifkan. Jadi kita mau aktifkan dulu, biasanya di customize, kemudian extension, kemudian ini dicentang semua saja. Centang semua, kemudian ditutup. Nah, ini sudah mulai hidup. Nah, kemudian yang kita perlu lakukan adalah kita mengklik training sample manager ini. Kemudian kita mau ambil sampelnya. Ambil sampelnya, ini contoh aja ya. Misalnya di sini ya. Ini adalah Taman Wisata Alam Bawah Mata. Ya, kemudian kita beri nama ini lahan terbuka, contohnya ya. Lahan terbuka. Oke. Kemudian di sini adalah semak. Ya, semak. Kemudian yang ketiga di sini ini contoh saja.
Ini adalah hutan dataran hutan primer aja ya. Primer misalnya. Kemudian yang di sini adalah hutan sekunder ya. Hutan sekunder. Kemudian yang di sini, misalnya kita sudah tahu kondisinya dan di sini adalah hutan primer. Sebenarnya ini semakin banyak semakin bagus, tapi karena ini hanya latihan kita contohkan saja. Setelah itu kita buka di classification, kemudian interaktif supervise classification-nya, diklik, kita tunggu ya. Prosesnya memang agak lama. Nah, ini sudah keluar. Ini adalah yang kita tadi sudah klasifikasi klasifikasikan dan ini bisa dirubah dalam bentuk poligon ya. Ini masih data raster. Caranya dengan seperti yang unsupervised tadi, raster to polygon. Raster to polygon. Kita enter, ketik, ini raster to polygonnya, diklik satu kali. Kemudian ini dimasukkan inputnya, outputnya ini ditaruh di mana, terserah ini baru latihan. Kita oke kan aja. Oke, ini sudah jadi kita bisa lihat di tabelnya ya, klik kanan, kemudian tabelnya, kemudian ini grid kodenya nanti bisa diganti ya, bisa diganti nama-namanya disesuaikan dengan apa yang sudah itu ya, misalnya nomor satu adalah lahan terbuka, semak, misalnya seperti itu. Oke, ya seperti ini. Sampai di sini, kemudian kita akan bertemu pada